Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi hari ini di channel Enda Widya Pramasari. Hari ini aku akan bahas materi mengenai tata kelola pendidikan nasional dalam bingkai new normal dalam perspektif kelokalan. Konten ini sangat berhubungan dengan materi yang aku bilang kemarin loh. Jadi jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channelku supaya kita bisa membaca dan menyimak materi-materi terupdate tentunya. Ditungguin ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi dari latar belakang di sini kita tahu kalau negara kita Indonesia membutuhkan suatu cara baru dalam tata kelola pendidikan selama masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Di mana pandemi ini sebenarnya tidak boleh menghalangi hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara memadai ya Bapak Ibu. Karena kita tahu sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas negara, salah satunya adalah pendidikan. Sehingga dibutuhkan kurikulum baru yang relevan dengan situasi kenormalan baru atau new normal yang sedang kita hadapi sekarang ini. Nah, jadi setelah pandemi berlalu, untuk menormalkan praksi sekolah saja itu sebenarnya nggak cukup. Jadi perlu suatu transformasi desain besar untuk mengubah sistem pendidikan secara mendasar. Ini juga berlaku ya untuk perguruan tinggi. Jadi antara kampus, dosen, dan mahasiswa. Nah, visi Presiden Jokowi sendiri kan menitik beratkan pada sumber daya manusia atau SDM sebagai pilar kunci kemajuan bangsa. Dan untuk mendapatkan SDM yang unggul dan berkompetensi itu tentunya pendidikan menjadi faktor yang sangat menentukan, dan pendidikan juga menjadi suatu penentu masa depan bangsa. Sebelum pandemi ini terjadi, sebenarnya pendidikan kita ini sudah sangat tertinggal jauh ya dibandingkan dengan negara-negara maju atau negara-negara berkembang lainnya. Sehingga ini menjadi pembelajaran jarak jauh ya, yang akan kita bahas di sini itu akan menjadi topik utama. Dan kita sekarang saatnya pandemi ini lagi beradaptasi dengan suatu budaya baru dalam pembelajaran. Kita tahu kalau pandemi di sini, pandemi COVID-19 ini membawa dampak luar biasa sekali pada perkembangan dunia pendidikan Indonesia. Dan sebenarnya pada dasarnya pendidikan kita ini belum terbiasa nih lagi mengakomodasi situasi new normal sekarang ini. Sehingga yang terjadi adalah disparitas atau kesenjangan itu semakin terlihat antara satu sekolah atau satu kampus dengan sekolah lain atau kampus lainnya gitu. Dan kita jelasin aja juga, misalnya seperti ini. Ada sekolah atau kampus yang sudah memiliki tenaga pendidik guru atau dosen yang sudah melek teknologi atau melek internet. Nah, tapi di sisi lain, terutama di sekolah negeri atau di kampus negeri sekalipun, itu masih ada dosen atau guru yang belum mampu ya secara teknologi gitu ya, belum mampu mengakses teknologi itu dengan baik gitu ya, belum terlalu mengenal daring itu yang seperti apa gitu, apalagi mau melakukan pembelajaran yang mandiri dan jarak jauh. Dan juga perlu kita perhatikan di kampus atau di sekolah itu juga siswa atau mahasiswanya juga belum tentu memiliki perangkat komunikasi. Oke lah kalau handphone kita sudah memiliki handphone semua gitu ya, tapi handphone juga kan punya jenisnya gitu. Ada yang modelnya Android, ada yang modelnya iPhone, ada yang modelnya yang pokoknya benar-benar sudah semakin lama kan semakin canggih. Nah, itu juga yang menjadi PR bagi mahasiswa atau siswa untuk bagaimana ya mengakses daring atau pembelajaran online ini yang baik itu seperti apa. Dan juga seperti laptop ya, ini kita tahu masyarakat Indonesia tidak semuanya memiliki laptop. Nah, jadi alhasil apa yang terjadi, masih ada masyarakat nih yang memiliki laptop tapi juga tidak memiliki akses internet. Yang terjadi akhirnya mereka untuk mengakses internet itu harus ke warnet atau ke pokoknya ke warung-warung internet gitu ya, dan tentunya harus mengeluarkan biaya untuk mengakses internet itu tadi. Nah, inilah yang menjadi PR bagi kita semua, bagaimana pendidikan online itu mau lancar kalau secara fasilitas saja belum semua orang memiliki. Dan perlu kita ketahui, tidak semuanya orang-orang ini kan bisa kita
disamaratakan ya dari segi ekonomi, karena masih banyak sekali masyarakat yang ada di garis ekonominya di bawah rata-rata. Ini juga akhirnya menjadi PR atau hambatan orang tua ya, yang akhirnya dia selain belum terbiasa dengan pembelajaran online anaknya, juga di sisi lain mengalami kendala bagaimana ya mau membeli handphone atau membeli laptop yang canggih untuk anaknya sendiri, padahal sebenarnya mereka ingin loh, pastinya setiap orang tua itu pengen anaknya memberikan yang terbaik gitu. Nah, jadi di sini untuk kurikulum 2013 yang padat itu sebenarnya tidak mungkin diterapkan secara penuh pada masa pandemi ini, sehingga perlu yang namanya konstruksi kurikulum yang relevan dengan situasi pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Kita juga perlu yang namanya kurikulum era pandemi yang kira-kira adaptif dengan perubahan global. COVID ini bukan hanya menyerang Indonesia ya Bapak Ibu, tapi hampir seluruh dunia yang diserang sama virus COVID-19 ini. Sehingga otomatis kita memiliki tantangan besar, yaitu bagaimana sih menerapkan pembelajaran jarak jauh ya, tentang baku mutu dan standar yang kita upayakan sehingga mampu insya Allah semuanya itu seragam. Dengan apa? Dengan cara menyerahkan kreativitas itu pada guru, pada sekolah, pada dosen, dan pada perguruan tinggi gitu. Nah, jadi untuk mengatasi kesenjangan dari satu pendidik ke pendidik lain, sekolah lain, dosen satu dengan yang lain, dan semuanya itu akhirnya belum disiapkan untuk hal-hal yang tadi. Jadi akhirnya kita perlu menyusun yang namanya agenda untuk menata ulang pendidikan dan menjadikan masa pandemi ini sebagai momentum besar kita untuk melakukan hal-hal besar dan mendasar. Jadi jangan dijadikan hambatan sebenarnya ya. Untuk mencegah penularan virus COVID ini, kita perlu perhatian juga untuk mahasiswa atau siswa untuk harus mematuhi yang namanya protokol kesehatan dan melakukan juga berbagai upaya praktis agar pendidikan mampu berjalan normal dalam tanda kutip gitu ya. Jadi tetap untuk anak-anak kita, untuk mahasiswa gitu ya, walaupun udah usia dewasa pembelajarannya, tapi tetap harus patuhi yang namanya protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menggalakkan kebiasaan baik yaitu cuci tangan pakai sabun gitu ya, dan membawa hand sanitizer. Itu contoh kecil aja sebenarnya. Untuk melakukan perubahan yang menyeluruh dan mendasari kurikulum sekolah, baik dominasi konten maupun remodeling sistem pembelajaran, untuk mengupayakan bagaimana pembelajaran yang tepat, karena kita sadar bahwa pembelajaran ini tidak bisa kembali lagi seperti suasana sebelum pandemi COVID. Sebelum pandemi ini berlangsung dan sebelum vaksin COVID itu ditemukan, ya, kita harus perlu yang namanya pembelajaran dengan cara baru. Sehingga yang namanya penyesuaian waktu belajar ini tidak bisa full karena pandemi, siswa tentunya harus berbagi ruang kelas atau ruang belajar atau ruang kuliah. Dalam hal ini juga kita perlu mempertimbangkan batasan jumlah jam mengajar guru atau dosen, dan perlu juga melakukan yang namanya penyesuaian untuk menyelaraskan yang namanya kenormalan baru ini gitu ya. Jadi tantangan kenormalan baru ini Bapak Ibu sangat banyak sekali gitu ya. Tidak hanya sekadar istilah new normal itu, tapi memang di masa pandemi dan pasca pandemi ini kita juga harus melakukan yang namanya tata kelola pendidikan, baik secara benar-benar kontekstual ya. Jadi tidak bisa lagi kayak selama ini business as usual, jadi semuanya dia dianggap bisnis, nggak bisa lagi karena memang kondisi kita yang mengharuskan mengubah semua itu gitu ya. Jadi perlu yang namanya kita susun model pembelajaran khusus. Pentingnya bagi guru dan dosen untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya agar anak juga bisa belajar dengan orang tua. Karena kita juga walaupun guru atau dosen, kita juga kan merangkap orang tua nih di rumah gitu ya. Tentunya kita harus berperan aktif dalam mendidik anak-anak kita gitu. Jadi di sini juga perlu yang namanya desain kurikulum yang praktis dan aplikatif dengan target pembelajaran rasional yang membedakan dengan kurikulum sekarang yang padat konten, sulit mendorong anak untuk belajar secara mandiri di rumah. Jadi perlu sekali pendampingan orang tua.
dan kurikulum yang memberikan keleluasaan pada sekolah atau kampus untuk menyusun pembelajaran yang mungkin bisa dicapai oleh siswa atau mahasiswa. Dan juga di situasi pandemi ini, guru atau dosen tidak harus menyampaikan teori pelajaran itu secara keseluruhan, tapi mampu melatih anak secara praktis untuk mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi. Karena kita tahu yang namanya basic literasi, yaitu membaca, menulis, menyimak, mengkomunikasikan, dan logika matematika untuk survival hidup di alam nyata. Jadi kita sadar nih, sebenarnya warga negara Indonesia ini banyak sekali yang sangat miskin ya, literasi, malas membaca gitu. Nah, di sini dengan adanya pandemi ini terjadi, kita berarti dituntut nih mengubah strategi agar kita mau membaca dan mau juga menyimak ya, mau juga menulis gitu, karena serba daring tadi kan. Nah, disinilah yang terjadi adalah remodeling sistem belajar yang akan menciptakan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menjadi termotivasi untuk terus belajar, menjadi seorang pembelajar yang mandiri, bertumpu pada proses ya, karena tidak ada sukses yang instan gitu, semuanya perlu yang namanya proses. Dan guru atau dosen berperan sebagai learning manager, jadi bukan hanya menjelaskan pelajaran gitu ya, tapi dia lebih ke learning manager. Dan model pembelajaran ini bisa berupa thematic instruction, collaborative learning, problem based learning, dan experimental learning. Nah, pada pasca pandemi, transformasi pendidikan akan sukses jika dalam kurikulum sekolah itu dirancang pada program-program pendidikan dengan standar kompetensi yang jelas dan terukur. Dan di sini akhirnya perlu yang namanya rancangan aplikasi digital, sistem mikro mulai dari pembelajaran, assessment, pelatihan guru dan dosen, manajemen sekolah atau kampus baik online maupun offline. Dan di sini juga untuk memastikan sistem mikro aplikasi tadi bekerja, perlu juga yang namanya rancangan aplikasi digital sistem makro, tata kelola pendidikan, antara lain sistem perencanaan guru dosen, keuangan pendidikan, pendidikan guru dan dosen, pengadaan sarana prasarana, pengawasan, dan sistem evaluasi atau sistem penilaian. Sehingga hal ini dapat dilakukan ketika arah transformasi kurikulum dan pembelajaran sudah makin kredibel dan acceptable. Nah, bagaimana untuk pembelajaran di masa pandemik ini? Bisa umumnya menggunakan metode distance learning karena kita kan jarak jauh ya. Jadi ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah konten. Nah, konten di sini berarti sumber belajar bisa online, tetapi tetap ada panduan dari guru atau dosen tentang web mana sih yang bisa menjadi materi yang dibahas sama guru dan dosen. Itu relatif sama baik dari segi bahasa maupun tingkatan materi. Jadi tetap kita ukur ya, kalau anak SD itu cocoknya belajar seperti apa, SMP itu seperti apa, SMA seperti apa, kuliah juga seperti apa gitu. Jadi bobotnya masih masuk akal. Lalu yang kedua adalah infrastruktur. Di sini kita bisa melibatkan pihak penyedia transmisi radio atau TV dan ketersediaan akses internet yang memadai, seperti yang sudah dilakukan oleh TVRI Nasional ya. Jadi TVRI Nasional itu sudah melakukan yang namanya fasilitas belajar di rumah gitu ya. Jadi anak-anak itu sudah bisa membuat PR atau mengikuti materi itu hanya lewat tontonan TV gitu ya. Dan juga yang ketiga tentunya adalah guru atau dosen. Di sini guru atau dosen tugasnya adalah menyiapkan materi dalam kelompok kerja atau MBMP, bisa menggunakan media sosial atau WhatsApp ya, group discussion ya seperti WhatsApp tadi, atau hubungan langsung ke siswa lewat mailing list atau email. Karena kita tahu pasti kita kan sudah akrab nih sama yang namanya email ya, milis gitu, dan juga media-media online lainnya gitu ya. Dan kita memang harus akrab dengan hal-hal itu. Dan yang keempat pastinya melibatkan orang tua atau wali, karena di sini yang namanya proses pembelajaran harus tetap dipantau sama orang tua gitu ya. Jadi orang tua tidak bisa lepas tangan begitu aja gitu. Oh, mentang-mentang anak saya di rumah gitu ya, akhirnya cuek lah gitu. Yang penting dia kan bisa akses internet nih, udah gitu. Tapi justru
dengan adanya pembelajaran di masa pandemi ini, tugas orang tua itu akan 2 kali lebih berat gitu ya. Karena artinya orang tua juga harus mempunyai kompetensi atau skill tertentu yang akan lebih baik, sehingga akan lebih luas pengetahuan si siswa atau mahasiswanya tadi. Dan juga secara berkala dapat juga difasilitasi via Zoom atau aplikasi lain yang bisa mempertemukan guru dan siswa dan juga orang tua walaupun hanya lewat online. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi hari ini mengenai tata kelola pendidikan di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya loncengnya dibunyikan. Dadah.